Perkenalkan, nama saya Nurlita Rohmania. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum teknik industri terintegrasi 1 sampai dengan 4. Studi kasus pada PT Sanasita Jaya. Pada PT IT1 terdapat 5 modul, yaitu modul 1 pengukuran antropometri, modul 2 perencanaan desain, modul 3 perencanaan proses, modul 4 proses manufaktur, dan modul 5 biomekanika. Pada modul 1 pengolahan data antropometri. Setiap perusahaan pasti menginginkan agar karyawannya dapat bekerja dengan maksimal, sehingga kinerja karyawannya menjadi optimal dan dapat memenuhi target perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Sanasita Jaya yang bergerak pada bidang industri furnitur melakukan pengukuran tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jangkauan tangan dengan sampel 30 mahasiswa teknik industri Universitas Muria Kudus yang diharapkan dari pengukuran tersebut didapatkan ukuran pembuatan meja komputer yang ideal dan kemudian akan diproduksi oleh PT Sanasita Jaya. Dari data tersebut dilakukan uji normalitas, uji keseragaman data, uji kecukupan data, dan uji ukur presentil. Pada uji normalitas dilakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 yang kemudian diperoleh hasil bahwa data tersebut normal dan dapat digunakan untuk menentukan dimensi meja. Pada uji keseragaman data, diperoleh hasil bahwa data tersebut seragam dan dapat dipergunakan untuk menentukan dimensi meja. Pada uji kecukupan data, diperoleh hasil tinggi siku duduk bernilai 1,9, rentang tangan bernilai 5,8, dan jangkauan tangan bernilai 8,6. Hasil tersebut dikatakan cukup karena bernilai kurang dari 30. Pada uji ukur presentil, didapatkan ukuran persentil, yaitu persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Dan dapat disimpulkan bahwa persentil 5 yang digunakan untuk menentukan dimensi ukuran meja dengan mengambil persentil pada tinggi siku duduk berukuran 69 cm, rentang tangan dan jangkauan tangan masing-masing berukuran 149 cm dan 64 cm, karena disesuaikan dengan orang yang rentang tangannya di bawah rata-rata. Modul 2 perencanaan desain. Desain produk yang baik dapat meningkatkan jumlah dan harga jual produk sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara optimal. Dengan menentukan desain produk, bill of material, dan juga proses pengerjaan juga dipertimbangkan karena perusahaan harus menghitung proses pengerjaan sehingga target pesanan konsumen bisa terpenuhi. Berikut adalah desain 2 dimensi dari meja komputer, tampak depan, tampak samping, dan tampak dari atas. Dan ini adalah desain 3 dimensinya. Bill of material pada meja komputer. Dan ini adalah diagram pohon. Modul ketiga, perencanaan proses. Dalam pengembangan usahanya sering menghadapi permasalahan, yaitu tidak dapat menutup keinginan konsumen, sehingga diperlukan perencanaan proses adalah dengan cara menentukan AC dan OPC saat pengerjaan dari suatu produk tersebut, agar perusahaan dapat memperkirakan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Berikut adalah peta proses operasi atau Operation Process Chart. Assembly Chart, modul 4, proses manufaktur. Setelah melakukan perancangan proses dengan membuat peta operasi, maka selanjutnya adalah melakukan proses manufaktur perakitan yang terdiri dari proses pemotongan besi dan kayu, proses pengamplasan, proses pengelasan, proses pendempulan, proses pengecatan, yang kemudian diassembly menjadi meja komputer. Proses dilakukan dengan memotong besi, pengelasan untuk menyambung antara siku kaki. Setelah dilakukan pengelasan, lalu dilakukan pendempulan untuk menyamarkan bekas dari pengelasan. Setelah dilakukan pendempulan, maka dilakukan penghalusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kemudian dilakukan pengecatan dengan menggunakan cat kompresor. Setelah melakukan pengecatan, maka dilakukan perakitan antara kayu triplek dengan besi holo yang sudah terangkai. Modul 5, PT Sanasita Jaya ingin menganalisis postur pengguna meja dengan metode rula dan reba. Dari analisis rula dan reba menggunakan software Ergovelo dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dan membantu perusahaan dalam merancang meja komputer yang aman dan nyaman bagi pengguna. Pembahasan dari
Analisis tersebut didapatkan skor akhir Lula adalah 4 dengan level aksi yang harus diperhatikan untuk dilakukan perubahan untuk mengurangi resiko cedera terhadap postur tubuh pengguna jika menggunakan meja komputer dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk skor akhir Reba adalah 3 dengan resiko cedera rendah untuk pengguna meja komputer dengan jangka panjang. Pada PTID 2 terdapat 4 modul. Modul pertama, peramalan. Modul kedua, material requirement planning. Modul ketiga, job scheduling. Dan modul keempat, peta kendali atribut. Modul 1, peramalan. Jumlah permintaan konsumen yang tidak stabil menyebabkan perusahaan mengalami permasalahan kekurangan atau kelebihan bahan baku karena peramalan yang dilakukan perusahaan masih menggunakan perkiraan biasa. PT Sanasita Jaya perlu menerapkan peramalan dengan menggunakan metode moving average, weight moving average, dan exponential smoothing dengan menggunakan aplikasi QM for Windows untuk dapat memperkirakan kebutuhan permintaan konsumen pada masa yang akan datang. Sebelumnya, kita akan memasukkan data demand atau permintaan pada tahun sebelumnya. Dari analisis tersebut didapatkan metode moving average dengan menggunakan MA2 sampai dengan MA6 dan weight moving average dengan menggunakan WMA3 sampai dengan WMA6 dan exponential smoothing dengan menggunakan ES 0,2 sampai dengan ES 0,6. Dan didapatkan hasil peramalan terbaik dengan menggunakan metode moving average 5. Modul kedua, material requirement planning (MRP). Kekurangan bahan baku yang dialami perusahaan menjadikan PT Sanasita Jaya perlu melakukan perencanaan dengan menggunakan metode Material Requirement Planning (MRP) agar perusahaan dapat menyusun kebutuhan bahan baku dengan baik. Untuk dapat memperkirakan kebutuhan permintaan konsumen pada masa yang akan datang, perencanaan dilakukan dengan bantuan aplikasi QM for Windows. Output yang dihasilkan oleh MRP menghasilkan data dengan nilai persediaan on-hand sebelumnya atau pada bulan Desember 2019 perusahaan memiliki persediaan meja komputer dalam gudang sebanyak 75 unit dan akan dijadwalkan untuk produksi bulan Januari 2020. Perusahaan akan memproduksi sebanyak 213 unit untuk periode pertama atau dalam minggu pertama untuk memproduksi meja komputer dalam bentuk utuh atau jadi. Pada minggu pertama, perusahaan memiliki kebutuhan bersih sebanyak 138 unit meja komputer. Pada minggu kedua, perusahaan dijadwalkan akan memproduksi meja komputer sebanyak 167 unit. Pada minggu ketiga, sebanyak 158 unit. Dan pada minggu keempat, sebanyak 141 unit, sehingga total keseluruhan untuk jadwalan produksi meja komputer selama 4 minggu pada bulan Januari sebanyak 679 unit. Modul 3, Job Scheduling. PT Sanasita Jaya melakukan penjadwalan produksi dengan bantuan aplikasi WinQSP. Penjadwalan dilakukan agar mendapatkan jadwal produksi secara otomatis dengan hasil sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Penjadwalan dengan WinQSP didapatkan Gantt chart untuk proses produksi sebagai berikut. Modul 4, peta kendali atribut. PT Sanasita Jaya dalam melakukan produksi meja komputer kurang memperhatikan kegiatan pengontrolan kualitas, sehingga sering ditemukan cacat pada produk yang dihasilkan. Di permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pengontrolan kualitas produk dengan mengamati 70 sampel sebanyak 30 kali yang kemudian diolah menggunakan metode peta kendali atribut P dan metode peta kendali atribut NP dengan bantuan aplikasi SPSS.